Tak terasa lagi, tahun akan berganti, tahun baru akan datang. Tentunya kalian sudah tahu suasana meriah yang akan terjadi di malam tahun baru. Orang-orang berkumpul dan meniup trompet. Bunyi petasan dan kembang api pun terdengar di mana-mana. Tapi pernahkah kalian terpikir, kenapa kembang api itu bisa meledak dan terbang ketika dibakar? Jawabannya adalah logam alkali. Nah, pada video ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan apa itu logam alkali, manfaatnya dalam kehidupan kita, serta sifat-sifat yang dimiliki logam alkali. Secara bahasa, alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Abu? Bukan karena ini kembang api bisa terbakar. Penyebutan ini terjadi karena abu bersifat basa, dan semua logam alkali juga bersifat basa. Jika kita melihat tabel periodik unsur, logam alkali termasuk ke dalam golongan 1A. Semua unsur yang ada di golongan 1A termasuk ke dalam logam alkali, kecuali hidrogen. Kenapa hidrogen tidak termasuk? Karena karakter yang dimiliki oleh hidrogen berbeda dan tidak sesuai dengan karakter logam alkali. Logam alkali terdiri dari 6 buah unsur, yaitu litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan juga francium. Unsur-unsur tersebut ada yang melimpah di alam, namun ada juga yang tergolong langka. Unsur natrium dan kaliumlah yang paling melimpah di alam, sedangkan sisanya tergolong langka, bahkan sangat langka. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, dalam kerak bumi terdapat 2,6% natrium, 2,4% kalium, 0,03% rubidium, 0,007% litium, dan 0,0007% cesium. Sangat langka. Dengan angka tersebut, rubidium dan cesium sudah tergolong sangat langka, namun ternyata francium jauh lebih langka dan lebih sulit ditemukan di alam. Unsur-unsur yang ada di logam alkali punya manfaatnya masing-masing. Kalium misalnya, senyawa kalium nitrat merupakan campuran yang digunakan dalam pembuatan bubuk mesiu. Bubuk mesiu atau black powder nantinya akan dimasukkan ke dalam kembang api, dan inilah yang membuat kembang api meledak ketika dibakar. Terjawab sudah pertanyaan kita di awal video ini. Selain kalium, banyak sekali manfaat logam alkali yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari. Contohnya bisa kita lihat pada gambar ini. Litium biasa digunakan sebagai bahan baku pelumas. Kemudian juga bisa digunakan sebagai bahan baku baterai sampai ke industri kaca. Kemudian natrium biasa digunakan di industri kertas, zat penyerap polutan polusi cerobong asap, bahkan sampai ke bahan makanan. Kemudian kalium, pembuatan bubuk mesiu, pupuk, sampai ke industri deterjen. Kemudian cesium, pendeteksi radiasi, juga digunakan pada sel fotolistrik serta sebagai standar satuan detik pada jam atomik. Setelah mengetahui manfaat dari tiap unsur logam alkali, mari kita lanjutkan pembahasan ini menuju sifat yang dimiliki logam alkali. Secara fisik, logam alkali berwarna putih dan berkilau keperakan, kecuali cesium yang berwarna putih keemasan. Tekstur logam ini cenderung lunak, mirip dengan penghapus karet, bahkan bisa diiris dengan pisau biasa. Logam alkali juga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Jika dilakukan uji nyala, warna api yang dihasilkan akan berbeda-beda. Litium jika dibakar akan menghasilkan api berwarna merah, natrium berwarna kuning, kalium berwarna ungu, rubidium berwarna merah, dan cesium berwarna biru keunguan. Konfigurasi elektron untuk unsur-unsur alkali berakhir pada elektron valensi 1. Selain itu, unsur-unsur logam alkali juga memiliki energi ionisasi yang rendah. Karenanya, atom logam alkali cenderung mudah melepaskan satu elektron dan membentuk ion dengan muatan positif 1. Logam alkali merupakan logam yang sangat reaktif. Jika dibiarkan di ruangan terbuka, maka warnanya akan memudar akibat oksidasi oleh uap air dan oksigen. Karena reaktivitasnya yang tinggi, logam-logam alkali biasa disimpan di dalam minyak untuk mencegah reaksi dengan udara. Cesium merupakan yang paling reaktif di antara logam alkali lainnya. Karena kereaktifannya, unsur-unsur alkali dijumpai secara alami sebagai senyawa dan tidak pernah ditemui secara alami sebagai unsur bebas. Sifat-sifat yang lebih rinci bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Dari data di gambar ini, dapat dilihat bahwa titik leleh dan titik didih logam alkali tergolong rendah. Dari litium ke francium, titik leleh dan titik didihnya semakin menurun.
Hal ini berkaitan dengan struktur logam alkali yang membentuk kristal logam renggang. Logam alkali memiliki jari-jari atom yang paling besar dibanding unsur lain dalam satu periode. Dari litium ke cesium, jari-jari atomnya semakin besar. Besarnya ini ditambah logam alkali hanya mempunyai satu elektron pada kulit terluar dengan muatan inti yang kecil, menyebabkan logam alkali memiliki energi ionisasi yang rendah. Energi ionisasi semakin berkurang dari litium ke cesium, seiring dengan bertambahnya jari-jari atom. Logam alkali memiliki potensial elektroda bernilai negatif, yang menunjukkan bahwa logam alkali merupakan reduktor kuat. Litium memiliki daya reduksi yang paling kuat daripada logam alkali yang lainnya. Sifat reaktif logam alkali dibuktikan dengan kemampuannya bereaksi dengan unsur atau senyawa lain. Semua logam alkali bereaksi dengan hebat ketika bertemu air, membentuk basa dan gas hidrogen. Karena reaksi ini sangat eksoterm, gas hidrogen langsung terbakar. Logam alkali bereaksi dengan oksigen membentuk oksida, peroksida, maupun superoksida. Logam alkali juga bereaksi dengan hidrogen jika dipanaskan dan menghasilkan senyawa hidrida. Logam alkali bereaksi dengan halogen membentuk garam halida. Reaksi logam alkali dengan asam encer akan menimbulkan gas hidrogen disertai ledakan. Logam alkali dapat larut dalam amonia pekat dan diperkirakan membentuk senyawa amida. Apa itu logam alkali, manfaatnya, dan sifat-sifatnya sudah dijelaskan di sepanjang video ini. Karena adanya batasan waktu yang hampir habis, video ini terpaksa harus diselesaikan sesegera mungkin. Semoga penjelasan yang ada di dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri, teman-teman kelompok 03, guru pembimbing, serta semua orang yang membantu dan memberikan inspirasi dalam pembuatan video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.